Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anes Mega Oktaviana akan menjelaskan tentang krisis hutang internasional. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengenalan krisis hutang internasional. Kata berhutang tidak asing lagi di telinga kita, karena hal tersebut sudah menjadi rutinitas yang wajib dilaksanakan oleh negara tercinta ini yang mengadakan pembangunan negara dengan cara berhutang. Hal tersebut dijadikan suatu alasan agar Indonesia terus mendapat tempat untuk berhutang dalam rangka membangun negaranya. Hasrat besar di balik berhutang tersebut semakin terpelihara apik di Indonesia, karena lembaga-lembaga donor seperti IMF, Bank Dunia, ASEAN Development Bank mengamininya. Bahkan secara khusus negara-negara yang ingin memberikan hutang kepada Indonesia tergabung dalam sebuah lembaga seperti IGII, CGI, Paris Club, London Club, dan lain-lain. Akibatnya sudah dapat dipastikan kecanduan berhutang menyebabkan ketergantungan yang sangat parah kepada negara-negara pendonor. Meminjam gambaran Kwik Kian Gi dalam menjelaskan kondisi ketergantungan Indonesia, beliau menyatakan bahwa begitu parahnya ketergantungan Indonesia kepada hutang luar negeri saat ini, sehingga kita tidak dapat melepaskan diri lagi dari kenyataan bahwa yang memerintah Indonesia sudah bukan pemerintah Indonesia sendiri. Kita sudah kehilangan kedaulatan dan kemandirian dalam mengatur diri sendiri. Kondisi ini sudah merupakan lingkaran setan, karena terjerumusnya pemerintah kita ke dalam lubang yang disebut jebakan utang atau debt trap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dan penyebab hutang luar negeri. Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Penyebab utang luar negeri adalah hasrat berhutang dan debt trap. Berikut ini adalah beberapa fakta yang menguatkan jebakan hutang. Yang pertama disebutkan yaitu pada saat Indonesia meminta bantuan kepada IMF untuk menghadapi krisis pada 1997, lembaga tersebut memaksakan kehendaknya untuk mengintervensi semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Letter of Intent terdapat 1.243 tindakan yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam berbagai bidang, seperti perbankan, desentralisasi, lingkungan, fiskal, kebijakan moneter, dan bank sentral, privatisasi BUMN, serta jaringan pengaman sosial. Dengan kata lain, keuangan negara sengaja dibuat bangkrut terlebih dahulu dan melalui ketergantungan dalam bidang keuangan ini, Indonesia telah sepenuhnya dikendalikan oleh negara pemberi hutang dan lembaga keuangan internasional. Yang kedua yaitu tudingan bahwa lembaga seperti IMF dan Bank Dunia diboncengi kepentingan perusahaan-perusahaan dari negara-negara kreditor, bukanlah isapan jempol belaka. Hal tersebut juga diakui oleh pemerintah Amerika Serikat. Selama kurun tahun 1980-an hingga awal 1990-an saja, IMF sudah menerapkan program penyesuaian struktural di lebih dari 70 negara berkembang yang mengalami krisis finansial. Setiap tahun, Bank Dunia juga memberikan sekitar 40.000 kontrak kepada perusahaan swasta. Sebagian besar kontrak ini jatuh ke perusahaan-perusahaan dari negara-negara maju. Jadi sangat jelas bahwa negara-negara pendonor
sangat berkepentingan untuk memberikan ke negara-negara berkembang untuk berhutang. Departemen Keuangan Amerika Serikat mengaku untuk setiap dolar Amerika Serikat yang dikontribusikan Amerika Serikat ke lembaga-lembaga multilateral, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menerima lebih dari 2 kali lipat jumlah itu. Dari kontrak-kontrak pengadaan untuk program-program atau proyek-proyek yang dibiayai dengan pinjaman lembaga-lembaga tersebut. Hal itu tidak hanya terjadi pada pinjaman multilateral. Pinjaman bilateral seperti dari Jepang pun biasanya diikuti persyaratan sangat ketat yang menyangkut penggunaan komponen, barang, jasa, atau termasuk konsultan, dan kontraktor pelaksana untuk pelaksanaan proyek harus berasal dari Jepang. Melalui modus tersebut, pemerintah Jepang selain bisa merecycle akses dana yang ada di dalam negerinya, juga sekaligus bisa menggerakkan perusahaan dalam negerinya yang lesu lewat pengerjaan proyek-proyek yang dibiayai dengan dana hutang ini. Dari pinjaman yang digelontorkan tersebut, dana yang mengalir kembali ke Jepang dan negara-negara maju lain sebagai kreditor jauh lebih besar ketimbang yang dikucurkan ke Indonesia sebagai pengutang. Dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara debitor justru mensubsidi negara-negara kaya yang menjadi kreditornya. Yang ketiga yaitu hutang dianggap sebagai biang dari kerusakan lingkungan yang terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, khususnya negara kreditor. Perbandingan antara DSR atau Debt Service Ratio dan laju deforestasi beberapa negara kreditor besar memperlihatkan tren yang semakin meningkat. Selanjutnya di sini ada sejarah utang luar negeri Indonesia. Yang pertama yaitu utang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pemerintah kolonial Hindia Belanda sudah memulai kebiasaan berutang bagi pemerintahan di Indonesia. Seluruh utang yang belum dilunasinya pun turut diwariskan sesuai dengan salah satu hasil Konferensi Meja Bundar atau KMB. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia pada waktu itu disertai dengan pengalihan tanggung jawab segala utang pemerintah kolonial. Dilihat dari perspektif utang piutang, maka Republik Indonesia bukanlah negara baru, melainkan pelanjut dari pemerintahan sebelumnya. Tradisi pengalihan utang kepada pemerintahan berikutnya bertahap sampai saat ini, terlepas dari perpindahan kekuasaan itu berlangsung dengan cara apapun. Pemerintahan era Soekarno mewariskan utang luar negeri sekitar 2,1 miliar US dollar kepada pemerintahan Soeharto. Secara spektakuler pemerintahan Soeharto membebani Habibie dengan warisan utang sebesar 60 miliar US dollar. Bahkan pemerintahan Habibie mewariskan utang yang lebih besar hanya dalam kurun waktu 2 tahun. ULN memang hanya bertambah menjadi sebesar 75 miliar dolar US dollar. Namun, utang dalam negeri yang semua nihil menjadi 60 miliar US dollar atau jika dikonversikan sehingga utang pemerintah secara keseluruhan menjadi sekitar 135 miliar US dollar. Tentu tidak adil jika hanya melihat angka utang yang fantastis di era Habibie secara begitu saja. Sebagian masalahnya adalah karena akumulasi utang beserta akibat lanjutan dari kebijakan pemerintahan Soeharto. Bisa dikatakan bahwa pemerintahan Habibie harus menghadapi krisis moneter dan ekonomi yang berasal dari era Soeharto. Selanjutnya yang kedua yaitu ada utang pemerintah Orde Lama. Sesuai dengan perjanjian ketika penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia, pemerintahan Soekarno menerima pula warisan utang pemerintah kolonial Hindia Belanda sebesar 4 miliar dolar Amerika. Utang tersebut memang tidak pernah dibayar oleh pemerintahan Soekarno.
namun juga tidak dinyatakan dihapuskan. Utang ini nantinya diwariskan kepada era-era pemerintahan berikutnya dan akhirnya dilunasi juga. Pada awal kemerdekaan, sikap pemerintah Soekarno-Hatta terhadap utang luar negeri bisa dikatakan mendua. Di satu sisi, mereka menyadari bahwa utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan sangat dibutuhkan. Negara baru yang baru merdeka ini memerlukan dana untuk memperbaiki taraf kesejahteraan rakyat yang sudah sedemikian terpuruk karena kolonialisme. Ketiadaan infrastruktur dan rusaknya sebagian besar kapasitas produksi seperti ladang minyak membuat penerimaan negara dari sumber domestik belum bisa diandalkan. Hibah dari negara-negara yang bersimpati ketika awal kemerdekaan tentu saja tidak memadai dan lambat laun dihentikan. Pilihan yang tersedia adalah mempersilahkan modal asing masuk ke Indonesia untuk berinvestasi serta melakukan pinjaman luar negeri. Di sisi lain, pemerintah Soekarno-Hatta bersikap waspada terhadap kemungkinan penggunaan utang luar negeri sebagai sarana kembalinya kolonialisme. Semangat kemerdekaan masih amat kental sehingga mereka peka dalam masalah yang berkaitan dengan kedaulatan Indonesia. Suasana ini juga mewarnai dinamika parlemen, sekalipun terdiri dari banyak partai dengan latar ideologis berbeda. Akibatnya, persyaratan yang ketat ditetapkan dalam setiap perundingan berutang kepada pihak luar negeri. Ini berlaku juga terhadap masalah penanaman modal asing, termasuk perundingan mengenai tambang dan kilang minyak di wilayah Indonesia. Sebagai contoh, Hatta dalam berbagai kesempatan mengemukakan antara lain, negara kreditor tidak boleh mencampuri urusan politik dalam negeri. Suku bunga tidak boleh lebih dari 3-3,5% per tahun dan jangka waktu utang yang lama. Jadi, selain melihat utang luar negeri sebagai sebuah transaksi ekonomi, mereka dengan sadar memasukkan biaya politik sebagai pertimbangan dalam berutang. Terkenal pula pernyataan sarkastik Soekarno yang mengatakan, "Go to hell with your aid" kepada Amerika Serikat karena berusaha mengaitkan utang dengan tekanan politik. Bagaimanapun, transaksi utang luar negeri tetap terjadi pada awal kemerdekaan. Sampai dengan tahun 1950, utang pemerintah yang baru tercatat sebesar 3,8 miliar US dollar. Selain utang warisan pemerintah kolonial, setelah itu terjadi fluktuasi jumlah utang pemerintah seiring dengan sikap pemerintah yang cukup sering berubah terhadap pihak asing dalam soal modal dan utang. Selama kurun tahun 50-an tetap saja ada bantuan dan utang yang masuk ke Indonesia. Sikap pemerintah yang berubah-ubah itu dikarenakan kerapnya pergantian kabinet, di samping faktor Soekarno sebagai pribadi. Selanjutnya yang ketiga yaitu perkembangan utang pemerintah era Soeharto. Sejak awal, sikap pemerintahan Soeharto terhadap modal asing berbeda dengan sikap Soekarno-Hatta. Sebagai contoh, undang-undang pertama yang ditandatangani Soeharto adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang isinya bersifat terbuka dan bersahabat bagi masuknya modal dari negara manapun. Beberapa bulan sebelumnya, IMF membuat studi tentang program stabilitas ekonomi yang rekomendasinya segera diikuti oleh pemerintah. Indonesia juga telah secara resmi kembali menjadi anggota IMF. Seiring dengan itu, perundingan serius mengenai utang luar negeri Indonesia berlangsung lancar. Kembalinya Indonesia menjadi anggota IMF dan Bank Dunia seketika diimbali oleh negara-negara barat berupa pemberian hibah, restrukturisasi utang lama, komitmen utang baru, dan pencairan utang baru yang cepat. Hibah sebesar 174 juta US dollar dikatakan
bertujuan untuk mengangkat Indonesia dari keterpurukan ekonomi. Restrukturisasi utang yang disetujui bernilai sekitar 534 juta US dollar. Lewat berbagai perundingan, terutama pertemuan Paris Club, disepakati moratorium utang sampai dengan tahun 1971 untuk pembayaran cicilan pokok sebagai besar utang. Akhirnya, sejak tahun 1967, Indonesia mendapat persetujuan utang baru dari banyak kreditor dan sebagiannya langsung dicairkan pada tahun itu juga. Selanjutnya yang keempat yaitu utang luar negeri dengan persyaratan lunak. Pada mulanya semua utang baru itu bisa dikatakan sebagai pinjaman dengan syarat lunak. Ada jenis pinjaman yang biasa disebut bantuan program, yang terdiri dari bantuan devisa kredit dan bantuan pangan. Bantuan program ini berbentuk devisa tunai atau hak untuk memperoleh sejumlah komoditi yang ditentukan. Ada bantuan proyek yang pada dasarnya adalah utang bagi pembangunan proyek tertentu dengan syarat-syarat pelunasan yang lunak. Bahkan ada dana berbentuk sumbangan atau hibah yang berfungsi sebagai dana pendamping dari utangnya. Para kreditor yang memberi utang kepada Indonesia awalnya hanya terdiri dari negara-negara dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Para kreditor tersebut mengkoordinasikan diri ke dalam Intergovernment Group on Indonesia atau IGGI. Beberapa tahun kemudian, kreditor swasta turut terlibat. Sebagian kreditor swasta yang besar kadang diundang dalam forum-forum IGGI. IGGI didirikan pada tahun 1967 di Den Haag, yang anggotanya terdiri dari Australia, Amerika Serikat, Belgia, Belanda, Italia, Jerman, Jepang, Inggris, Prancis, dan Kanada. Ada negara-negara yang hadir sebagai peninjau seperti Austria, Denmark, Norwegia, Selandia Baru, dan Swiss. Sedangkan lembaga-lembaga keuangan multilateral yang menjadi anggota forum adalah IMF, IBRD, ADB, UNDP, dan OECD sebagai peninjau. Pada tanggal 25 Maret 1992, dipicu oleh suatu insiden politik, IGGI dibubarkan dan kepemimpinan Belanda tidak diakui lagi oleh Indonesia. Namun, fungsi IGGI tetap berlangsung melalui wadah baru bernama Consultative Group for Indonesia atau CGI dengan pimpinan Bank Dunia. Selama perkembangannya, ada beberapa lembaga internasional termasuk bentukan Bank Dunia yang kemudian bergabung seperti IDA, IFAD, dan IFC. Terjadi pula beberapa pergeseran besar kontribusi masing-masing negara. Resminya, IGGI atau CGI hanyalah suatu forum pembicaraan mengenai utang luar negeri pemerintah Indonesia. Namun pada prakteknya, IGGI atau CGI menyerupai konsorsium. Sebagian besar utang luar negeri pemerintah pada era pemerintahan Soeharto dibicarakan. Sebagian besar utang luar negeri pemerintah pada era pemerintahan Soeharto dibicarakan dan disepakati dalam forum IGGI atau CGI. Setiap tahun forum ini memutuskan jumlah dan macam pinjaman yang akan diberikan setelah mempertimbangkan usulan dari pemerintah Indonesia. Selanjutnya ada utang pemerintahan transisi Habibie. Tanggal 14 dan 15 Mei 1997, kurs BAT terhadap US dollar mengalami penurunan atau depresiasi sebagai akibat dari keputusan jual dari para investor yang tidak percaya lagi terhadap prospek ekonomi Thailand dalam JKPDK. Selanjutnya, ada utang pemerintahan reformasi Abdurrahman Wahid. Mulai pertengahan tahun 1999, targetnya yaitu memulihkan perekonomian nasional sesuai dengan harapan masyarakat dan investor.
menuntaskan masalah KKM, menegakkan supremasi hukum, menegakkan hak asasi manusia, pengurangan peranan ABRI dalam politik, memperkuat NKRI, penyelesaian disintegrasi bangsa. Selanjutnya ada utang pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain yang pertama, meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar pada pertemuan Paris Club ketiga dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Yang kedua yaitu kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%. Namun, kebijakan ini memicu banyak kontroversi karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi belum ada gebrakan konkret dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia dan mengganggu jalannya pembangunan nasional. Selanjutnya yang terakhir yaitu utang pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan kontroversial pertama Presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk kata utama menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Selanjutnya, yaitu ada daftar negara atau lembaga kreditor pemberi utang luar negeri terbesar Indonesia. Yang pertama ada Jepang. Yang kedua, ADB atau Asian Development Bank. Yang ketiga, World Bank atau Bank Dunia. Dan yang keempat, Jerman. Yang kelima, Amerika Serikat. Selanjutnya, yang keenam, Inggris. Dan yang ketujuh, negara lembaga lain. Selanjutnya ada data utang luar negeri Indonesia dari tahun 2001 sampai 2009. Data utang Indonesia per 31 Januari 2009. Utang pemerintah dari tahun 2001 sampai 2009. Yang pertama yaitu di 2001 sebesar 58,791 miliar US dollar. Selanjutnya di 2002 yaitu sebesar 63,763 miliar US dollar. Pada tahun 2003 68,914 miliar US dollar. Pada tahun 2004 sebesar 68,575 miliar US dollar. 2005 sebesar 63,94 miliar US dollar. Yang 2006 sebesar 62,2 miliar US dollar. 2007 62,25 miliar US dollar. Selanjutnya ada tambahan utang yaitu senilai
4,1 miliar US dollar. Lalu cicilan utang ditambah bunga yaitu 6,32 miliar US dollar. Tahun 2008 itu sebesar 65,446 miliar US dollar. Selanjutnya, 3 komponen biaya yang harus dipenuhi pemerintah sebagai peminjam. Yang pertama yaitu biaya di muka. Yang kedua, biaya bunga, yaitu yang harus disesuaikan dengan London Interest Bond atau Obligation Rate atau LIBOR. Yang ketiga yaitu ada biaya komitmen, yaitu yang harus dibayarkan jika pemerintah terlambat atau sesuai jadwal yang disepakati melakukan pencairan pinjaman. Di antara 3 biaya yang sangat memberatkan itu, biaya front end fee dan commitment fee adalah biaya-biaya yang tidak tampak atau jelas kemana alirannya. Biaya front end fee yang harus dikeluarkan pemerintah atau negara peminjam sebesar 1% dari total pinjaman yang diajukan ini tidak jelas untuk apa ditujukan. Dengan segala hal yang berkaitan dengan urusan pinjam-meminjam, telah terdapat biaya operasionalnya masing-masing. Karena itu, biaya di muka selama Indonesia terlibat dalam urusan utang luar negeri dengan pihak tender, selain sangat sulit untuk dilacak dan merugikan negara, bisa jadi telah terjadi permainan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini dan Bank Dunia. Oleh karena itu, proyek-proyek yang dibiayai utang semacam ini sebelum terjadi loan agreement telah menguap, dan inilah yang menurut perhitungan ekonomis tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya, kaitan antara pinjaman yang diterima dan tujuan penanggulangan kemiskinan secara nasional menjadi sangat lemah dan hanya menguntungkan sekelompok orang. Selanjutnya yaitu peran IMF dalam perekonomian Indonesia. Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia tidak dapat menghindar dari proses globalisasi ekonomi dunia. Dampak utama dari proses globalisasi ekonomi adalah berubahnya konsep perdagangan internasional dalam menentukan pola perdagangan dan produksi suatu negara. Ketergantungan Indonesia yang tinggi semakin terasa ketika Indonesia tidak mampu mengatasi sendiri krisisnya yang berujung pada kebutuhan bantuan dari IMF melalui mekanisme utang luar negeri. Selanjutnya yaitu utang luar negeri dan neokolonialisme Indonesia. Sebagaimana diketahui, secara internasional, kritik terhadap utang luar negeri cenderung semakin meningkat. Kritik tidak hanya muncul sehubungan dengan efektivitasnya, tetapi meluas hingga mencakup sisi kelembagaan, sisi ideologi, serta implikasi sosial dan politiknya. Selanjutnya yaitu solusi utang luar negeri. Yang pertama ada debt swap, yang kedua diplomasi ekonomi, yang ketiga cara yang lebih berani, yang keempat cara yang datang dari potensi internal pemerintah sendiri. Kesimpulan dari materi ini yaitu utang pemerintah pada saat ini, khususnya utang luar negeri, sudah berperan sebagai faktor yang mengganggu APBN. Bahkan faktor pengganggu yang berasal dari utang luar negeri tersebut sudah menampakkan sinyal negatif pada pertengahan 1980-an. Ketika terjadi transfer negatif utang pokok dan bunga yang dibayar kepada negara donor dan kreditor, ketika itu sudah lebih besar dari utang yang diterima oleh pemerintah. Hubungan utang dengan ekonomi rakyat terlihat pada dimensi APBN sekarang ini, yang sulit dijelaskan sebagai bentuk anggaran suatu pemerintahan yang normal. APBN dengan beban utang yang berat, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri, merupakan simbol ketidakwajaran dari instrumen kebijakan ekonomi negara ini. Dalam keadaan seperti ini, maka ekonomi masyarakat sangat terganggu. Pada satu sisi, utang luar negeri Indonesia sudah menjadi beban kronis dari APBN, sehingga anggaran negara tersebut tidak memiliki ruang yang memadai untuk manuver. Anggaran pengeluaran habis terkikis oleh pengeluaran untuk utang luar negeri. Dengan demikian, APBN Indonesia sudah menjadi instrumen yang sulit bergerak, atau mati, dan bahkan mengganggu ekonomi nasional secara keseluruhan. Pada sisi lain, APBN sendiri merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang sangat penting.
Tetapi sekarang instrumen tersebut sudah menjadi kartu mati yang tidak bisa dipakai secara leluasa untuk kepentingan ekonomi masyarakat luas, termasuk kepentingan ekonomi rakyat. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.